Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NIM R1C1232020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengobaran migas dan sumber daya mineral. Yang akan menjadi dibahas di sini adalah pengertian pengoboran, tahapan umum pengoboran, pengoboran minyak dan gas bumi, pengoboran sumber daya mineral, dan perbandingan serta kesimpulan. Pengoboran adalah kegiatan membuat lubang di bawah permukaan bumi menggunakan alat bor untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, atau pemantauan sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan mineral tambang. Berdasarkan tujuannya untuk pengoboran eksplorasi, deliniasi, dan eksploitasi. Berdasarkan lokasinya untuk pengoboran darat, pengoboran lepas pantai, dan pengoboran bawah tanah. Berdasarkan metodenya untuk core drilling, open hole drilling, dan rotary drilling. Tahapan umum pengoboran. Yang pertama yaitu melakukan studi geologi dan geofisika dengan mengambil data pemetaan struktur batuan, survei seismik, analisis, dan data bawah permukaan. Yang kedua, penentuan lokasi dengan menginterpretasi data, pemilihan titik bor, perizinan, dan persiapan lahan. Yang ketiga, perancangan sumur, perencanaan kedalaman, mengambil diameter, casing, lumpur bor, dan peralatan. Yang keempat, pengoboran dan pemboran. Operasi aktif pemboran menggunakan rig, mata bor, dan lumpur bor. Yang kelima, melakukan evaluasi dan logging, menganalisis sampel, well logging, uji produksi atau uji inti batuan. Dan yang terakhir yaitu memproduksi, yang dimana dengan pemasangan casing, semen, perforasi, dan mulai produksi sumber daya. Yang ketiga, pengoboran minyak dan gas bumi. Proses dan tahapannya. Yang pertama yaitu studi geologi dan survei seismik, identifikasi struktur bawah tanah menggunakan gelombang seismik untuk mendeteksi reservoir hidrokarbon. Yang kedua, melakukan pengoboran eksplorasi, membuat sumur pertama untuk mengkonfirmasi keberadaan cadangan migas dan mengambil sampel fluida. Yang ketiga, pengoboran deliniasi, yaitu dengan menentukan batas, ketebalan, dan penyebaran reservoir untuk estimasi cadangan yang telah akurat. Yang keempat, melakukan pengoboran eksploitasi atau produksi. Sumber produksi dibor untuk mengangkat minyak atau gas ke permukaan dapat menggunakan fracking atau injeksi air. Yang keempat, komponen peralatan pengoboran migas. Peralatan utamanya yaitu rig dan menara bor, yang dimana struktur utama yang menahan beban dan menggerakkan drill string. Yang kedua, drill bit, mata bor, yang dimana yaitu untuk melubangi formasi batuan. Yang ketiga, drill collar dan drill pipe untuk rangkaian pipa mentransmisikan rotasi dan bobot. Yang keempat, mud system atau lumpur bobor, mengangkat cutting, mendinginkan bit, dan menstabilkan lubang bor. Yang kelima, blow up preventer untuk sistem keselamatan, mencegah kick atau blowout. Yang terakhir, casing dan cementing untuk memperkuat dinding lubang bor dan mencegah kontaminasi. Yang keempat, pengoboran sumber daya mineral, eksplorasi mineral dan batubara, yaitu full core drilling, yang dimana mengambil inti batuan secara utuh, akurasinya tinggi, dapat dilihat secara fisik, digunakan untuk analisis komposisi mineral, dan cocok untuk eksplorasi awal. Yang kedua, open hole drilling, yang dimana sampel berupa serpihan cutting dari mata bor, lebih cepat dan ekonomis dari core drilling, cocok untuk banyak titik pengoboran batubara, dan akurasi kedalaman dikombinasi logging geofisika. Yang ketiga, touch core drilling, yang dimana kombinasi open hole dan core drilling. Open hole dilakukan hingga menyentuh lapisan target, berganti ke core drilling saat lapisan terdeteksi. Efisiensinya menghemat biaya, akurasi pada zona target. Yang keempat, tahapan eksplorasi dan pengoboran mineral. Yang pertama, survei geologi, yang dimana melakukan pemetaan geologi permukaan, identifikasi zona alterasi hidrotermal, dan pengambilan sampel batuan singkapan. Yang kedua, survei geofisika dan geokimia, yang dimana di geofisika dilakukan metode magnetik gravitasi untuk mendeteksi anomali mineral bawah permukaan. Yang ketiga, pengoboran eksplorasi, yang dimana digunakan core drilling dan open hole untuk mengambil sampel batuan, analisis TCR, total core reservoir,
dan RQD. Yang keempat, analisis laboratorium, yaitu dengan menganalisis geokimia, kadar mineralnya, petrografi, XRD, dan asai untuk menentukan kadar biji. Yang kelima, estimasi sumber daya menggunakan model 3D dengan mineral resource estimate, mengacu pada GeoRC, klasifikasi infrared dan indicate, serta MUSIR. Yang keenam, studi kelayakan apabila pre-feasibility dan feasibility study, analisis ekonomi tambang, metode penambangan, dan AMDAL lingkungan. Perbandingan pengeboran migas dan mineral, yang dimana aspeknya tujuannya pengeboran migas untuk mengangkat minyak atau gas ke permukaan, sedangkan di mineral mengidentifikasi dan evaluasi deposit mineral. Yang kedua, kedalaman, yang dimana di pengeboran migas dia ada sampai 1000 sampai 6000 meter, sedangkan di mineral dia ada di 1000 sampai 1500 meter untuk eksplorasi. Yang aspek yang ketiga, metode utama, di mana pengeboran migas menggunakan rotary drilling dengan lumpur bor, sedangkan di pengeboran mineral core drilling atau open hole drilling. Yang aspek yang keempat, sampel, yang dimana pengeboran migas yaitu dia fluida, minyak gas, air, formasi, sedangkan di mineral inti batuan atau cutting. Yang ke berikutnya, analisis, di mana pengeboran migas uji tekanan dan aliran sumur. Di pengeboran mineral menggunakan geokimia, asai atau RQD atau TCR. Yang berikutnya, peralatan, yang dimana di pengeboran migas digunakan rig besar, BOP, casing baja, sedangkan di mineral digunakan rig kecil, menengah, hingga core barrel. Yang produk akhir, dimana pengeboran migas sumber produksi migas, sedangkan di pengeboran mineral estimasi sumber daya mineral. Dan yang terakhir, biaya, yang dimana pengeboran migas sangat tinggi hingga jutaan sampai miliaran, kalau di mineral moderat ratusan juta sampai miliar. Kesimpulan, pengeboran adalah inti industri ekstraktif, baik untuk migas maupun mineral. Pengeboran adalah tahap kritis yang menentukan kelayakan dan nilai ekonomi sumber daya alam. Yang kedua, eksplorasi mendahului eksploitasi. Setiap pengeboran dimulai dari studi geologi, survei, dan eksplorasi bertahap sebelum masuk ke fase produksi komersial. Yang ketiga, metode disesuaikan tujuan. Pengeboran migas berfokus pada pembangunan sumber produksi, mineral fokus pada pengambilan sampel dan estimasi sumber daya. Yang terakhir, keselamatan dan lingkungan adalah prioritas. BOP pada migas, AMDAL pada mineral. Kedua industri memiliki standar K3LH dan regulasi ketat dalam operasi pengeboran. Sekian dari saya.